Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. One Piece chapter 1132 kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di salah satu desa yang ada di Pulau Elbaf. Yap, tepat di momen ini kita juga diperlihatkan beberapa raksasa yang sedang membicarakan soal kedatangan kelompok bajak laut topi jerami. Nah, rupanya kabar kedatangan kelompok bajak laut topi jerami ini telah menyebar ke seluruh penjuru negeri Elbaf. Apalagi sebelumnya mereka telah mengetahui jika kelompok bajak laut Giant Warrior akan menyebut kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead. Itu sebabnya para raksasa yang ada di Pulau Elbaf pun telah mengetahui jika kelompok bajak laut topi jerami akan datang ke Pulau Elbaf. Sementara itu di sisi lain, Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan kelompok dari Robin dan bajak laut raksasa. Nah, setelah Robin sebelumnya meminta kepada Brook untuk memotong rambutnya demi mempersiapkan dirinya bertemu dengan Jaguar di Soul, kali ini kelompok dari Robin dan bajak laut raksasa akhirnya benar-benar telah mendaratkan kaki mereka di Pulau Elbaf. Tepat di momen ini juga, Robin, Franky, Brook, dan Jinbe, mereka semua tampak kagum dengan Pulau Elbaf. Ya, mereka tidak menyangka jika Pulau Elbaf yang menjadi tempat tinggal para raksasa benar-benar sangat gila. Sama seperti halnya Nami, Robin mengatakan bahwa dirinya tampak pusing melihat ukuran benda apapun yang ada di Pulau Elbaf tampak sangat besar. Nah, tepat di momen ini, kelompok dari Robin pun disambut oleh beberapa raksasa yang merupakan anak buah dari Dory dan Brogy. Para raksasa ini pun kemudian mengajak kelompok dari Robin untuk beristirahat terlebih dahulu di sebuah desa yang tidak jauh dari pantai Elbaf. Menariknya di momen ini juga, Dory dan Brogy meminta kepada kelompok dari Robin untuk berganti pakaian ala Elbaf karena menurut Dory dan Brogy, cuaca di negeri Elbaf cukup sulit untuk diprediksi. Setelah itu, akhirnya kita pun diperlihatkan Robin, Franky, Brook, dan Jinbe yang menggunakan pakaian ala Elbaf. Nah, setelah kelompok dari Robin mengenakan outfit baru mereka, Dory dan Brogy kemudian mempersiapkan sebuah pesta kecil yang bertujuan untuk menyambut kedatangan kelompok bajak laut topi jerami sambil menunggu informasi tentang keberadaan kelompok dari Luffy. Namun saat pesta tersebut akan dimulai, tak lama kemudian ada seseorang raksasa yang meminta tolong dan mengatakan bahwa Jaguar di Soul telah terjatuh dan tidak bisa bergerak. Jelas Robin yang mendengar hal tersebut pun tampak terkejut saat salah satu raksasa mengatakan nama Soul. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan kembali pertemuan Luffy dan Pangeran Loki. Yap, di momen ini, setelah Pangeran Loki menjelaskan kepada Luffy bahwa dirinya akan membantu Luffy dalam mengalahkan kelompok bajak laut manapun yang diinginkan oleh Luffy, setelah Luffy membebaskan Pangeran Loki nantinya, Luffy pun kemudian menjawab bahwa dirinya tidak tertarik mengenai hal itu. Luffy percaya bahwa dirinya mampu mengalahkan bajak laut manapun yang menghalangi jalannya untuk menjadi seorang raja bajak laut. Yap, di momen ini Pangeran Loki kemudian mulai memikirkan cara agar Luffy mau membebaskannya. Karena Pangeran Loki yakin satu-satunya yang bisa membebaskan Pangeran Loki hanyalah Luffy. Apalagi sebelumnya Luffy telah berhasil menaklukkan binatang-binatang buas yang menjaga dunia bawah Pulau Elbaf. Nah, dengan siasat liciknya, Pangeran Loki kemudian mengatakan kepada Luffy bahwa dirinya akan memberikan sesuatu yang mungkin sangat berharga kepada Luffy, di mana Pangeran Loki menjelaskan dirinya mengetahui informasi tentang batu Poneglyph yang banyak dicari oleh para bajak laut. Bahkan, Pangeran Loki juga menegaskan jika sebelumnya bajak laut rambut merah juga sedang mencari benda ini. Luffy yang mendengar hal ini pun kemudian terdiam sesaat sambil berpikir apakah ini yang sedang dicari oleh Robin agar bisa menemukan Pulau Locktail. Di sisi lain, Loki yang melihat Luffy sedang berpikir pun kemudian mengatakan kepada Luffy bahwa dirinya tidak akan memberikan tawaran lagi kepada Luffy jika Luffy terus berpikir. Luffy yang polos pun kemudian menyetujui kesepakatan tersebut, di mana Luffy akan mencari kunci untuk membebaskan Pangeran Loki. Dengan catatan, Loki akan memberikan informasi keberadaan batu Poneglyph.
Namun sayangnya belum diketahui pasti ya bosku. Apakah batu Poneglyph yang dimaksud oleh Pangeran Loki ini adalah batu Rod Poneglyph atau hanya Rio Poneglyph? Tetapi yang jelas, jika nantinya Luffy membebaskan Pangeran Loki, maka tidak menutup kemungkinan kedepannya Luffy akan bekerja sama dengan Pangeran Loki. Ya, perlu diingat ya bosku, Pangeran Loki yang memiliki tujuan untuk mengakhiri dunia ini seolah menjadi sebuah petunjuk yang diberikan oleh Oda Sensei. Jika sebenarnya tujuan dari Pangeran Loki adalah mengakhiri hegemoni yang telah dibangun oleh pihak pemerintah dunia sejak ratusan tahun lamanya. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke rumah sakit angkatan laut. Nah, di sini kita diperlihatkan anggota SWAT yang telah pulih kembali. Di momen ini juga kita bisa melihat Sengoku dan Nenek Suru yang tengah menjenguk mereka. Nah, para anggota SWAT yang ikut dalam misi menyelamatkan Koby di Pulau Hachinosu beberapa waktu yang lalu pun mulai membahas dan menceritakan kepada Sengoku dan Nenek Suru apa yang sebenarnya terjadi ketika itu. Ya, menurut mereka, Garp telah berjuang mati-matian untuk menyelamatkan Koby. Bahkan, Monkey D. Garp harus bertarung dengan anggota bajak laut Kurohige, termasuk Aoki Zikuzan. Jelas Sengoku dan Nenek Suru yang mendengar hal ini pun seolah tidak percaya jika Aoki Zikuzan akan melakukan hal tersebut kepada mantan gurunya sendiri. Mendengar hal itu, para anggota SWAT pun terkejut dan tidak menyangka jika Aoki Zikuzan adalah mantan murid dari Monkey D. Garp. Kemudian setelah itu, Sengoku mulai mengatakan dan menjelaskan rencananya untuk menyelamatkan Garp. Sengoku juga menegaskan, menurutnya agar bisa melakukan misinya ini, mereka harus menyusun rencana dengan sangat matang karena bukan hal yang mudah untuk menyelamatkan Garp, apalagi di markas salah satu kaisar lautan atau Yonko. Setelah itu di akhir chapter, scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke tanah suci Merijoa, lebih tepatnya di ruang otoritas Gorosei. Nah, di sini kita pun diperlihatkan rencana dari Garling Figerland untuk segera mengatasi kekacauan yang terjadi di dunia One Piece, terutama yang diakibatkan oleh para bajak laut dan organisasi kriminal yang menentang pemerintah dunia. Yap, menurut Garling Figerland, langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah menghabisi organisasi kriminal seperti Revolutionary Army. Garling juga menegaskan, menurutnya hal ini bisa meredam kekacauan yang terjadi saat ini di kalangan para Tenryubito. Garling juga menjelaskan, jika mereka hanya mengandalkan kekuatan dari para kesatria suci, rasanya akan sangat sulit untuk mengalahkan organisasi Revolutionary Army. Karena Garling Figerland paham betul, Monkey D. Dragon yang merupakan ketua dari organisasi Revolutionary Army memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan, apalagi Dragon adalah orang penyandang inisial D. Nah, di momen ini, Garling kemudian menyarankan kepada Gorosei yang lainnya untuk turun tangan langsung membantu para kesatria suci. Garling juga mengatakan jika ini adalah tanggung jawab dari Gorosei Jupiter selaku dewa prajurit agrikultur yang mengurus permasalahan tentang sumber daya hayati ataupun pangan. Itu sebabnya di momen ini juga Garling Figerland dengan sangat tegas menyatakan jika Gorosei Jupiter harus turun tangan langsung membantu para kesatria suci untuk menghadapi organisasi Revolutionary Army. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Gorosei Jupiter yang meninggalkan ruang otoritas Gorosei. Namun sayangnya belum diketahui pasti ya bosku, apakah Gorosei Jupiter benar-benar akan menghadapi organisasi Revolutionary Army. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi di chapter 1132 nantinya. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.